Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil alat peraga yang telah saya buat. Alat peraga yang telah saya buat yaitu pembuktian luas layang-layang dengan pendekatan luas persegi panjang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratri Widaningrum, NIM 23070190038, kelas A, Tadris Matematika, semester 3. Alat yang saya gunakan adalah cutter, gunting, pensil, penggaris, double tip, lem, dan spidol. Kemudian bahan yang saya gunakan adalah styrofoam, triplek, kertas karton berwarna, dan kardus. Cara membuat alat peraga. Yang pertama, kita siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, potonglah triplek dengan ukuran 80 x 50 cm. Yang ketiga, kita tempelkan styrofoam pada triplek. Yang keempat, kita lubangi styrofoam dengan bentuk layang-layang dan persegi panjang. Luasnya harus sama. Kemudian yang kelima, buatlah dua bentuk layang-layang menggunakan kardus dengan ukuran yang disesuaikan pada lubang layang-layang pada styrofoam. Yang keenam, potong salah satu layang-layang kardus menjadi 4 bagian sehingga kita dapatkan 4 segitiga. Yang ketujuh, warnai setiap layang-layang kardus dengan melapisinya menggunakan karton. Saya menggunakan karton warna biru dan kuning. Kegunaan alat peraga ini adalah untuk membuktikan rumus luas layang-layang, menunjukkan bahwa rumus luas layang-layang itu sebenarnya sama dengan luas persegi panjang. Kemudian, alat peraga pembuktian luas layang-layang ini telah memenuhi syarat alat peraga yang baik, karena alat peraga ini sangat sederhana. Bentuk dan warnanya pun menarik. Juga dapat memperjelas konsep matematika dan tidak mempersulit. Baik, cara pemanfaatan alat peraga ini yaitu yang pertama, kita misalkan layang-layang ini adalah layang-layang 1 dan layang-layang yang ada di sini adalah layang-layang 2. Kita tunjukkan bahwa layang-layang 1 dan layang-layang 2 itu kongruen. Kita himpitkan. Nah, bentuk dan luasnya pun sama, maka layang-layang 1 dan layang-layang 2 itu kongruen. Kemudian, dalam layang-layang, garis tegak ini disebut dengan diagonal 1 dan garis datar dinamakan diagonal 2. Kemudian diagonal 1 kita misalkan A dan diagonal kedua ini kita misalkan B. Maka pada layang-layang kedua diagonal pertama juga kita misalkan A dan diagonal kedua kita juga misalkan B. Lalu apabila layang-layang kedua kita potong menurut diagonal pertama. Nah, maka panjang ini atau diagonal 1 adalah A. Dan apabila kita potong menurut diagonal kedua, maka panjang ini adalah setengah B. Kemudian kita susun layang-layang kedua yang sudah kita potong-potong ke sini.
Nah, maka bangun yang terbentuk adalah persegi panjang. Nah, kemudian berapakah panjang persegi panjang? Nah, luas panjang persegi panjang sesuai dengan ini. Diagonal pertama pada layang-layang, yaitu A. Dan berapakah lebar persegi panjang? Nah, lebar persegi panjang sesuai dengan ini, garis ini, atau setengah kali diagonal kedua pada layang-layang. Nah, berapakah luas persegi panjang? Apakah kedua bangun ini luasnya sama? Nah, maka dapat disimpulkan bahwa luas layang-layang sama dengan luas persegi panjang. Dengan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjang persegi panjang tadi adalah A dan lebarnya adalah setengah B. A itu tadi adalah diagonal 1 dan B adalah diagonal 2. Maka terbukti bahwa luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2. Akan tetapi, alat peraga yang telah saya buat ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat peraga yang telah saya buat yaitu mudah dibuat, bahan-bahannya juga mudah ditemukan, dan dapat menjelaskan pembuktian rumus luas layang-layang dengan jelas. Kemudian kekurangan alat peraga ini adalah alat peraga ini terbuat dari styrofoam, maka akan mudah berlubang jika terkena benda yang tajam. Sekian presentasi alat peraga dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.